4 huruf K itu bahwa kepala desa itu punya kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat yang ada di desa. Berarti secara tersirat bahwa dalam undang-undang ini bahwa kepala desa itu sebagai hakim desa. Kalau dia sebagai hakim desa, berarti kalau kita lihat dari sisi tugas dan fungsinya, berarti dia menerima menyelesaikan perkara gitu. Nah, tapi dalam konteks penyelesaian ini eh, hal yang menariknya adalah banyak kasus-kasus pidana yang mungkin hanya pencemaran nama baik, yang tipiring, itu dapat diselesaikan oleh pemerintah desa. Ya. Nah, ini bisa membantu sistem peradilan pidana sebetulnya. Nah, ini yang harus digerakkan oleh pemerintah desa, oleh pemerintah kabupaten, agar supaya perkara-perkara yang masuk dalam kategori tipiring itu cukup saja di dalam lingkup kepala desa bisa menyelesaikan itu. Karena di dalam sistem peradilan pidana kita dikenal dengan restoratif justice itu. Gitu. Nah, ini sepintas yang ingin saya sampaikan. Nanti kita berkembang pada sesi tanya jawab karena memang pemerintah desa saat ini itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun pemerintah secara umum. Makasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begini ya Pak. Tadi Bapak menjelaskan tentang adanya upaya hukum litigasi dan non litigasi. Mungkin yang terjadi di desa itu kan biasanya ada masyarakat yang masih kurang paham dengan istilah-istilah ini, litigasi dan non litigasi, dan mungkin juga perlu disampaikan ke masyarakat perihal klasifikasi yang bisa diselesaikan, klasifikasi persoalan hukum yang bisa diselesaikan di desa itu seperti apa, dan juga klasifikasi yang itu harus dibawa ke lembaga penegak hukum itu seperti apa, agar masyarakat bisa memetakan yang mana yang mereka bisa adukan ke desa dan yang mana mereka harus adukan ke lembaga penegak hukum langsung. Itu mungkin Pak yang perlu disampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Jadi perlu dipahami bahwa kalau secara umum ya, kasus-kasus perdata itu dia paling banyak itu kepala desa bisa mampu untuk bisa menyelesaikan karena melalui jalur mediasi, ya kan, sebagai kepala desa sebagai mediator lah dalam hal perkara. Nah, tapi hal yang menariknya adalah yang perlu diketahui oleh masyarakat, yang itu tadi penekanannya bahwa selama ini masyarakat, persepsi masyarakat bahwa mencari keadilan itu harus di pengadilan, ya, mencari keadilan itu harus di pengadilan. Sehingga ketika ada persoalan di desa, ya, karena mungkin dengan emosi para pihak, sehingga bisa mengesampingkan ini non litigasi. Padahal non litigasi ini sebetulnya bisa mampu menyelesaikan perkara dengan mengurangi resiko. Ya. Contoh, kalau dia di pengadilan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau dia non litigasi, ini yang perlu disampaikan pada masyarakat. Kalau dia secara musyawarah, pasti tidak ada yang kalah, menang dua-dua. Kenapa? Karena akan ada titik temu. Nah, hal yang menarik di sini adalah pemerintah desa harus memang mampu punya kelebihan khusus atau punya keilmuan minimal dasar-dasar ilmu hukum, sehingga dia bisa mampu bisa meredam emosi, kemudian bisa mempertemukan perdebatan yang ada sehingga melahirkan sebuah solusi yang itu diharapkan tidak akan melangkah kepada proses hukum di pengadilan. Karena kalau di proses hukum pengadilan itu dari sisi waktu juga cukup lama. Karena di tingkat pertama kalau ada banding pasti ada banding, kasasi sampai peninjauan kembali. Tetapi kalau dia mengambil jalur non litigasi, ya, musyawarah, maka yang akan tercapai adalah kerukunan keluarga itu, kedua belah pihak itu pasti akan terjaga dengan baik. Nah, ini yang perlu harus dipahami oleh masyarakat bahwa sebetulnya kalau kita menyelesaikan persoalan harus yang pertama adalah pendekatan kekeluargaan. Kemudian kalau tidak bisa diselesaikan dalam kekeluargaan, ada pemerintah desa sebagai hakim di desa. Kemudian kalau memang itu sudah tidak mampu lagi, barulah kita bisa ke lembaga penegak hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi beracara juga perlu dipahami bahwa
salah satu pertimbangan itu yaitu apakah sudah ada mediasi di tingkat desa atau di tingkat keluarga. Nah, ini juga perlu, kadangkala masyarakat karena dengan emosinya dia langsung ke pengadilan, langsung daftar dan segala macam. Nah, mereka pasti akan kaget. Hakim mungkin akan bertanya, apakah sudah pernah diselesaikan kalau dalam kasus-kasus perdata, apakah sudah pernah diselesaikan dalam tingkatan keluarga maupun pemerintah desa. Ini sehingga ini perlu pemahaman kepada masyarakat bahwa jangan sampai ada istilah yang diperkarakan kambing tapi yang keluar hasilnya adalah sapi. Dari sisi biaya itu, biaya misalnya untuk pembelian kambing yang dipersengketakan hanya 1 juta, tapi biayanya itu cukup besar, lebih dari itu. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Mungkin ini dari saya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Suyitno Imran. Memang sangat menarik ya kalau bicara tentang persoalan aksesibilitas bantuan hukum dan juga bicara litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian perkara-perkara hukum. Mungkin saya ke Ibu Dr. Dian. Selama ini Bu, banyak masyarakat itu yang takut akan menghadapi persoalan hukum. Nah, persoalan psikologis ini yang menjadi hambatan kepada masyarakat sehingga banyak mendiamkan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Mereka nggak mau membawa persoalan mereka ke ranah hukum atau misalkan dibawa ke ranah non litigasi atau mediasi di tingkat desa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Suyitno tadi. Mungkin perlu dicerahkan kepada masyarakat mengenai, ayo dong jangan takut mengakses persoalan bantuan hukum karena memang itu hak sebagai warga negara. Itu gimana itu Bu? Ya, terima kasih. Jadi saya menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Dr. Pence tadi dan Pak Suyitno, kandidat dokter ya, berhubungan dengan pertanyaan ataupun apa yang sudah disampaikan tadi. Kalau kita melihat memang masalah-masalah hukum di dalam masyarakat itu sangat banyak dan sangat beragam, dan memang kadang-kadang tidak semuanya akan terekspos ke publik. Kenapa seperti itu? Karena sebagian masyarakat kita menganggap masalah-masalah yang dihadapi itu adalah aib dan tidak perlu dikemukakan di masyarakat. Misalkan masalah-masalah tentang pelecehan seksual, masalah tentang pencabulan dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini kita ada program pendampingan ini ataupun konsultasi hukum oleh Fakultas Hukum. Ini kita bisa ngobrol dengan santai, memecahkan masalah-masalah hukum dengan ringan dan mudah dipahami. Walaupun mungkin ada kasus-kasus atau masalah-masalah, mungkin ada dialog-dialog kita yang bisa dilanjutkan setelah acara ini. Dan kalau pertanyaan tadi kenapa masyarakat enggan untuk mengadukan ini, saya kira tidak juga ya, tidak seperti itu, karena sebagian besar masyarakat kita itu sudah punya kesadaran atau punya keberanian untuk mengadukan masalah-masalah yang mereka hadapi. Apalagi sekarang sudah banyak sosialisasi yang diberikan oleh baik itu dari kalangan akademisi, praktisi kepada masyarakat, dan itu jangkauannya di desa bahkan sampai dengan anak-anak SMA, anak-anak sekolah. Sehingga kalau dikatakan enggan untuk melaporkan itu tidak juga seperti itu. Tetapi mungkin ada sebahagian masyarakat yang masih takut untuk dijadikan saksi ataupun melaporkan masalah-masalah yang menurut mereka itu sangat privasi. Mungkin itu dari saya, Pak Ahmad. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Iya. Baik. Kondisi psikologis itu ternyata berpengaruh juga Ibu ya. Memang dalam aspek mereka mencari semacam pencerahan hukum dan lain sebagainya, itu apakah itu berpengaruh di dalam mereka menemukan hukum itu sebenarnya di mana, di posisinya di mana di dalam posisi masyarakat itu. Kalau kondisi psikologis saya kira tidak terlalu berpengaruh, kecuali pada kasus-kasus yang terjadi pada anak. Biasanya anak itu karena dia berbeda dengan orang dewasa, itu biasanya ada perlindungan juga secara psikologis. Tetapi kalau masyarakat kita, saya kira
kesadaran hukumnya sudah agak